Baik, selanjutnya kita masuk di pengenalan SAP ERP Human Capital Management. Jadi SAP Human Capital Management ini terkait tentang pengelolaan SDM ya yang terintegrasi dengan menggunakan sistem ERP. Di sini mulai dari organizational management ya, jadi pengelolaan dari struktur yang ada di perusahaan ya. Apakah dia misalnya direktur sebagai misalnya sebagai bagian SDM, bagian penjualan gitu. Ini di organizational management ya. Jadi pengelolaan strukturnya seperti apa. Kemudian aplikan data ini terkait dengan rekrutmen ya. Terkait dengan rekrutmen, kemudian personal manajemen ini adalah terkait dengan pemetaan dari hasil rekrutmen atau pegawai ya ke dalam organizational unit ya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah personal development ya. Ini personal development ini terkait dengan pengembangan pegawai ya dalam bentuk training misalnya ya untuk meningkatkan kapabilitasnya ya atau meningkatkan kompetensinya. Nah, ini adalah pelaksanaan dari trainingnya ya, training and event management ya. Ya, baik itu yang diselenggarakan internal perusahaan misalnya ataukah misalnya ada tugas untuk mengikuti training, tugas belajar keluar ya. Berikutnya adalah time management. Ini terkait kehadiran ya. Kehadiran terkait misalnya jam kerja ya, pengelolaan waktu kerja di sini. Kemudian appraisal ya, appraisalnya terkait dengan penilaian pegawai. Baik itu penilaian oleh atasan, penilaian oleh teman sejawat, ataukah penilaian oleh bawahan ya. Suka disebut juga dengan 360 derajat ya. Jadi penilaian secara menyeluruh dari atas, dari samping dan juga dari bawah. Kemudian payroll ya. Payroll ini adalah penggajian ya. Penggajian. Nah, kemudian ini adalah personil cost planning ya. Ini perencanaan biaya pegawai ya. Jadi sebelum misalnya memasuki nanti tahun anggaran berikutnya ya. Nah, jadi dibuat dulu perencanaan biayanya ya untuk nanti dijalankan terkait misalnya untuk penggajian, rekrutmen ya dan juga training dan lain-lainnya. Nah, ini secara umum sekilas tentang Human Capital Management yang ada di SAP ya. Nah, kita masuk membahas satu-satu ya. Yang sekarang adalah Organizational Management ya. Tadi disampaikan bahwa Organizational Management ini menggambarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan ya. Misalnya di sini ada executive board ya, pimpinan atau dewan direktur, dewan direksi ya. Kemudian ada bagian human resource, ada bagian finance ya. Kemudian di bawah human resource ini ada payroll, kemudian ya di bawah finance ini ada kreditor, customer dan lain-lain. Ini adalah organizational management. Ini pada nanti organizational management ini akan dipetakan ya ke dalam organizational unit yang ada di SAP ya. Sehingga organizational unit yang ada di SAP itu menggambarkan struktur yang ada di perusahaan. Nah, ini adalah proses rekrutmen pegawai ya, mulai dari vacancy ya hingga hiring ya. Jadi lowongan ini bisa jadi dibuat misalnya dalam bentuk iklan ya. Ya ini advertisement ya. Nah, sehingga masuk aplikan. Nah, ini di entry nanti. Di entry masuk di dalam sistem SAP ya. Para calon pegawai ini ya. Nah, kemudian nanti ada profil match up ya. Jadi akan dicocokkan ya apakah kapabilitas atau kompetensi atau skill yang dimiliki oleh pelamar itu ya sesuai dengan lowongan ya, sesuai dengan lowongan yang tersedia ya. Jadi dicocokkan ya profilnya. Nah, sudah itu ada applicant correspondent misalnya ada dikontak untuk wawancara, kemudian misalnya ada proses seleksi di sini ya. Nah, sudah itu kalau sudah sesuai dengan kriteria, maka ada proses rekrutmen di sini ya, hiring ya.
jadi direkrut sebagai pegawai. Nah, master data ya atau yang terkait pegawai yang menyimpan informasi terkait pegawai di dalam SAP itu dikelompokkan ya dengan menggunakan istilah info types ya. Nah, info types ini mengelompokkan informasi yang terkait pegawai itu ya, misalnya berdasarkan basic pay ya, apa gajinya ya, gaji dasarnya kan. Gaji dasar ini diatur berdasarkan jenjang ya, golongan berapa gitu kan, atau berdasarkan tugasnya ya, berdasarkan posisinya. Nah, kemudian juga terkait rencana kerja ya, rencana waktu kerjanya ya, kemudian alamatnya ya, kemudian juga data-data personal, misalnya status apakah menikah atau belum ya, anak istri gitu kan ya. Kemudian organizational assignment, ini penugasannya ya. Penugasannya ini dikelompokkan ya dalam info types ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana memetakan ya human capital management ini ya sesuai dengan struktur yang ada. Jadi ada enterprise strukturnya ya, di sini menggambarkan struktur dari perusahaan ya. Struktur dari perusahaan, kemudian ada personal strukturnya ya, ini menggambarkan struktur dari pegawai ya, termasuk di situ adalah misalnya gajinya ya, kemudian tipe pegawainya ya. Misalnya gajinya, kelompok gajinya apa ya, kemudian tipe pegawainya apa ya gitu kan, apakah sebagai pegawai permanen atau tidak gitu kan. Kalau yang enterprise struktur ini kan terkait dengan penempatannya di struktur ya, struktur di perusahaan ya. Misalnya apakah dia ada di company code yang mana gitu kan, di personal area yang mana, cost center yang mana gitu kan ya. Nah, kalau personal structure itu mengatur misalnya tentang employee subgroupnya, employee groupnya ya, payment areanya, payroll areanya, kontraknya. Kemudian organizational plan-nya ini terkait dengan posisi ya, posisinya misalnya, kemudian tugasnya ya, seperti itu. Nah, ini adalah human capital management struktur ya. Nah, kemudian ketika kita itu akan melakukan manajemen data ya terkait info types yang tadi ya, nah, kita menggunakan yang namanya personnel action ya. Jadi ini adalah terkait dengan urut-urutan ya, info types ya, untuk mengelola data pegawai ya. Nah, ini sebutnya dengan personnel action ya. Ya, termasuk tadi personil datanya ya. Jadi kita pilih di sini apakah tipenya kita akan melakukan apa ya. Misalnya hiring ya, hiring. Nah, kemudian kemudian mengisi data-datanya ya, personil datanya, kemudian organizational assignment-nya. Ini adalah personil action. Nah, berikutnya adalah personil development ya. Jadi personil development ini ya terkait dengan pengembangan dari pegawai ya. Jadi pegawai sudah diterima ya atau sudah menempati posisi tertentu, tapi membutuhkan pengembangan ya, karena berdasarkan profil ya masih ada yang belum sesuai ya antara target dengan aktual ya. Misalnya bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya ditargetkan 500 ya, ternyata profilnya itu aktualnya baru 450. Nah, sehingga butuh dilakukan personal development ya, perlu ada kursus ya, atau misalnya tadi kasusnya adalah kursus bahasa Inggris ya. Nah, dari sini dilakukan ya personal development ya. Biasanya ini terkait dengan kalau seorang itu akan menempati posisi-posisi baru ya. Apakah sebagai karyawan baru misalnya ya, atau kayak pegawai lama, namun ya tadi ada pengembangan ya, atau pegawai lama dia akan naik jabatan ya, atau naik posisi atau dipindahkan posisinya ya. Seperti itu. Misalnya di sini dia sebagai administrator awalnya,
Nah, tapi kemudian akan dinaikkan misalnya menjadi head of department ya. Nah, sehingga dari administrator ini kan dilihat ya profilnya, ada beberapa yang belum sesuai dengan skill yang dibutuhkan ya dari seorang head of department, maka dilakukan personal development ya dalam bentuk training. Nah, di sini ya. Nah, ini juga terkait dengan development plans ya. Development plans. Jadi sudah dibuat terlebih dahulu, misalnya untuk posisi head of department itu apa skill yang dibutuhkan apa, kapabilitas yang dibutuhkan apa gitu kan, sudah dibuat terlebih dahulu. Dari situ dikembangkan apa development plan-nya ya untuk personal development. Nah, ini adalah proses dari trainingnya ya. Ketika kita melakukan di sini misalnya training ya, ini ada prosesnya yang ini dilakukan di sistem ERP ya. Jadi kita bisa entry datanya di sini. Mulai dari persiapan ya, kemudian pelaksanaan ya, di sini persiapan ini terkait dengan siapa jenis-jenisnya ya, jenis-jenis eventnya seperti apa ya. Nah, kemudian kalau di sini terkait dengan penentuan tanggal-tanggalnya ya, penentuan tanggal-tanggalnya sesuai dengan kebutuhan ya, termasuk juga jenis-jenis trainingnya kan. Nah, ini adalah aktivitasnya ya, aktivitas dari trainingnya. Mulai dari pendaftaran ya, kemudian misalnya kalau perlu ada ya pre-book terlebih dahulu misalnya ya. Ada pergantian kalau misalnya ada yang tidak mengikuti atau diganti ya. Kemudian rebook ya, mendaftar kembali ya, atau cancel ya. Juga korespondensi ya terkait komunikasi dengan peserta training. Nah, sini adalah recurring task-nya ya. Termasuk di sini adalah untuk menilai ya peserta training di sini ya. Menilai peserta training misalnya ada tesnya ya, seperti apa, kemudian materi-materinya ya yang harus dipelajari, kemudian dilakukan ujian gitu. Nah, ini di recurring task-nya. Nah, training event manajemen ini juga tadi ya. Ini terkait juga yang training event manajemen sebelumnya, ini adalah partisipannya ya. Ini aktivitasnya ya. Pre-book, replace ya, rebook, cancel ya. Ini adalah korespondensinya ya, monitor, kemudian hasilnya. Dan kita menyampaikan hasil dari trainingnya kepada peserta. Baik, yang berikutnya adalah time management ya. Nah, ini terkait dengan waktu kerja ya, pengelolaan waktu kerja. Saya mulai pencatatan ya, pencatatan dia pegawai itu kerjanya ya, mulai masuknya, kemudian selesainya ya, apakah ada lembur atau tidak ya. Nah, ini akan dicatat di sistem SAP ya, akan dicatat di sistem SAP. Kemudian nanti akan dilakukan evaluasi ya, evaluasi penilaian ya, berdasarkan misalnya apa kehadiran ya, atau absence ya, atau ada substitution pergantian pegawai ya, sehingga akan ditentukan penggajian ya, ataukah misalnya kalau ada di situ lembur ya akan ada tambahan ya. Ini dilihat dari waktu kerjanya ya. Nah, ini juga digunakan ya untuk capacity planning ya, terkait ya, jadi menggunakan ya, kita dapat dari mana waktunya ya, yaitu dari capacity planning ya, capacity planning. Jadi misalnya kalau di produksi itu kan sudah ditentukan ya jam kerjanya berapa lama ya, kemudian kebutuhan pegawainya berapa ya, dari situ kemudian akan digunakan ya untuk time manajemen pegawai ya. Nah, jadi ya berangkat memang
dari kebutuhan di lapangan ya. Kalau di sini misalnya terkait produksi ya. Nah, kemudian juga menilai dari training dan event management ya. Di sini ditentukan juga berapa lama pegawai itu mengikuti training atau event ya, sehingga itu akan diperhitungkan juga ke dalam time management ya. Nah, di sini ada pembebanan ya, cost assignment ya, dari rencana waktu ya, penggunaan waktu kerja itu ya, maka akan ada cost assignment ya. Jadi akan dibebankan misalnya biayanya itu di mana, di cost center yang mana ya. Kemudian juga ada activity allocation ya, dibagi-bagi ya sesuai dengan aktivitasnya ya, berdasarkan cost center ya di sini. Jadi unit di mana yang bertanggung jawab untuk pembebanan yang menampung biaya. Baik, selanjutnya adalah appraisal ya. Appraisal ini adalah penilaian pegawai ya. Jadi appraisal ini bisa 360 degrees ya, appraisal ya. Jadi penilaian 360 derajat ya. Jadi mulai dari atasan ya, kemudian teman sejawat, kemudian juga bawahan itu menilai. Ya, dan memang biasa seperti itu. Jadi di perusahaan yang sudah cukup mapan ya, itu penilaian seperti itu. Ya akan dinilai ya 360 derajat. Jadi penilaian itu bukan hanya oleh pimpinan ya, juga oleh teman ya, dan juga penilaian oleh bawahan ya. Nah, kemudian jadi ada personal appraisal ya, penilaian secara personal, ada cost appraisal ya. Jadi penilaian yang mengikuti kursus tadi ya, atau personal development ya, juga survei ya, juga survei seperti itu ya. Nah, dari sini ditentukan ya target setting and appraisalnya, misalnya nilai minimalnya berapa gitu kan untuk dianggap seseorang itu sesuai ya, kinerjanya baik gitu kan ya. Jadi dilakukan di sini ya target setting dan appraisal. Baik ya, selanjutnya ini adalah payroll ya. Ini payrollnya penggajian ya. Penggajian ini dihitung dari master data. Atau master data itu kan itu ada posisinya di mana ya. Posisinya di mana, dia itu juga basic salary-nya seperti apa ya. Kemudian digabungkan dengan time management ya, dengan kehadiran dia. Ya, dengan kehadiran dia apakah absen ataukah apakah misalnya ada lembur ya. Nah, di sini dihitung ya. Dihitung sehingga menghasilkan slip gaji gitu kan. Slip gaji seperti apa ya untuk bulan itu misalnya. Nah, ini yang dibayarkan ya. Jadi dilihat dari master data dan juga time manajemennya. Nah, sudah itu di informasi ini ya, hasil dari ini disampaikan ke pegawainya, ini transfer ke bagian akuntansi ya, financial accounting ya. Financial accounting ya, kemudian ini itu ke bagian pembayaran ya. Jadi nanti dibayarkan ya payment ya kepada misalnya pegawai-pegawainya ya. Sesuai dengan tadi perhitungan yang dilakukan. Ini perhitungannya dilakukan secara otomatis oleh sistem di SAP gitu kan. Nanti setiap pegawai akan muncul ya. Jadi pegawai itu nanti bisa lihat ya, bisa lihat di profil dia ya, kehadirannya berapa, mulai dari struktur gajinya ya. Gaji dasarnya, misalnya tunjangannya, insentifnya misalnya, kemudian ada potongan atau tidak, kemudian waktu kehadiran misalnya, kemudian dia muncul untuk bulan ini dapat gajinya berapa misalnya, kemudian perhitungan itu dikirim ke bagian akuntansi untuk kemudian dibayarkan ya. Ini kurang lebih ada proses
penggajian itu seperti itu. Nah, ini yang terkait personal cost planning, jadi perencanaan biaya pegawai ya. Ketika akan memasuki tahun berjalan ya, tahun yang akan datang, sebelumnya kita akan melakukan perencanaan biaya ya di berbagai fungsi ya, mulai dari SDM direncanakan, kemudian di bagian logistiknya ya, apakah dia di produksinya, misalnya di bagian pengadaannya. Nah, itu ada perencanaan. Nah, di sini ada terkait pegawai ya, personal cost planning. Ya. Jadi dari pegawai berdasarkan posisi jobnya ya. Kemudian planning proses ya di sini ya. Mulai dari planning preparation, data collection, cost planning run ya, detail planning ya. Kemudian integration in subsequent processes ya. Nah, sudah ini dia akan diintegrasikan ya ke ERP HCM ya. Misalnya di sini human capital ya. Termasuk di situ misalnya ada biaya untuk training IPAN ya, ada biaya untuk kompensasi ya. Kemudian juga ini ditransfer ya, diintegrasikan bisa juga dengan BI ya, dan juga dengan ERP finansial ya. Nah, BI ini ada business intelligence ya, misalnya untuk analitik ini biasanya. Nah, juga di data ini juga akan diintegrasikan ya, terutama ya ini dengan ini financial controlling ya, karena cost ini ya, biaya ini yaitu intinya ada di financial and controlling, yaitu bagian akuntansi ya. Baik, itu mungkin ya sekilas review terkait SAP ERP Human Capital Management. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan.